Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik organisasi. Barang inventarisasi adalah semua barang milik organisasi merupakan suatu proses perhitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian. Sekian dari Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan dasar hukum inventarisasi dan sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk material yang bisa dinilai dengan uang. Dan keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ada pula manfaat inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu 1. Untuk mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit, departemen, atau organisasi. Kedua, untuk menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Tempat menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen. Dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Adapun dasar hukum yang masih relevan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah adalah hal yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan dalam negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu ada Penum atau Pembina Umum adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Lalu ada Pembina Barang Inventarisasi atau biasa ada pula penguasaan barang inventarisasi adalah semua pejabat eselon 1 dan Kakanwil atau pembantu penguasaan. Lalu ada unit pengurus barang atau biasa disingkat juga UPT, adalah kantor atau satuan kerja di mana barang milik atau kekayaan negara berada. Lalu penanggung jawab pengawasan barang inventarisasi atau PPPI adalah kepala kantor atau kuasa materi barang. Dan yang terakhir yaitu unit pengelola barang atau UPT adalah orang yang ditugasi oleh negara untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang atas perintah kuasa barang pada umumnya bendahara materi. Halo guys, perkenalkan nama saya Bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip inventarisasi sarana dan prasarana. Menurut Fitri Nopianti, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam inventarisasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak, seperti panas, lembab, lapuk, dan serangga. Yang kedua, tempat penyimpanan mudah dijangkau baik untuk keperluan menyimpan maupun mengeluarkan alat. Yang ketiga, semua penyimpanan harus diinventaris menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu digunakan. Yang terakhir,
adalah inventaris harus dilakukan secara berkala. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa inventaris harus memperhatikan prinsip-prinsip bahwa barang-barang inventaris ini dapat disimpan di tempat-tempat yang aman dan bebas dari faktor dapat merusak dan juga mudah dijangkau. Inventaris ini dilakukan secara berkala agar dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambat dan pendukung inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada faktor yang menghambat kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana. Menurut Soekardi Ismail tahun 2010, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang yaitu 1. Faktor sumber daya manusia yang terdiri dari 2 faktor, yaitu kualitas dan kuantitas. Yang kedua ada anggaran yang dialokasikan sangat minim. Dan yang ketiga ada sistem pemberian sanksi yang belum tegas sehingga fungsi pengendalian dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Setelah itu ada faktor pendukung inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, sistem pengelolaan yang terkomputerisasi dapat ditingkatkan sehingga dapat mendukung kemajuan dalam pengelolaan barang inventaris serta sistem pelaporan yang menjadi mudah, cepat, dan akurat untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Yang kedua yaitu pengawasan atau kontrol yang baik terhadap barang inventaris sarana dan prasarana di sekolah merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personil sekolah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan barang-barang inventaris sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan organisasi. Nama saya Iman Herdian dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah inventarisasi. 1. Menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOPBI. Lembar hasil opnam barang inventarisasi adalah daftar yang membuat identitas barang saat dilakukan perhitungan periodik. 2. Menyiapkan buku induk barang inventaris. Buku induk barang inventaris adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventaris baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan segala macam dan jenisnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yayu Fitriah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Iman Herdian, yaitu langkah-langkah inventarisasi. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. BGBI atau buku golongan barang inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barangnya. Buku ini digunakan untuk mencatat barang yang tidak habis pakai. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Pada dasarnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penggolongan barang itu ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan mencari kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun secara administratif, yang diwujudkan dalam bentuk lambang sandi atau kode yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti nama atau urutan bagi tiap-tiap golongan barang, kelompok, dan atau jenis barang. Urutan angka yang melambangkan nama, golongan, dan jenis barang senantiasa harus mempunyai sifat pembantu memudahkan dalam pekerjaannya. Kode yang digunakan sebagai pedoman dalam inventarisasi barang akan melambangkan nama atau uraian kelompok atau jenis barang dalam bentuk deretan angka numerik yang tersusun menurut pola tertentu, agar mudah diingat dan dikenali serta memberi petunjuk mengenai formulir untuk mencatat jenis barang tertentu. Selain itu, susunan angka kode ini diupayakan agar memungkinkan pengembangan yang diperlukan, terutama bagi mereka yang secara langsung menangani pencatatan barang milik atau kekayaan organisasi atau negara.
Pada umumnya, nomor kode terdiri dari 7 deretan atau digit yang tersusun menjadi 4 kelompok, angka yang dipisahkan dengan 3 dengan pola susunan. Angka pertama sebelum titik pertama melambangkan sandi formulir, 2 angka setelah titik pertama melambangkan sandi pokok atau kelompok barang atau main division. 2 angka setelah titik kedua melambangkan sandi sub-sub kelompok barang atau subdivision. 2 angka setelah titik kedua melambangkan sub-sub kelompok barang atau subdivision. Perlu diingat bahwa barang mungkin hanya mempunyai satu jenis atau macam sehingga dalam hal ini 3 angka tambahan merupakan pengembangan dari bervariasinya jenis atau macam kelompok. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna. Kode akuntan pengguna barang menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan negara. Yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah.